Assalamualaikum, sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel Mutiara Ilmu, tempat kita menjelajahi kisah-kisah inspiratif dari dunia Islam. Kisah yang akan kita bahas hari ini bukan hanya tentang kesulitan, tetapi juga tentang harapan, keberanian, dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Dari pengalaman pahit yang dihadapi hingga momen-momen indah yang mengubah hidupnya, kita akan melihat bagaimana keteguhan iman bisa membawa seseorang menuju kebangkitan. Jadi, pastikan kalian tidak melewatkan detail-detail penting dalam cerita ini. Siapkan diri kalian untuk terinspirasi dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Kisah Dzulkarnain, pemimpin hebat yang mampu jinakan Yakjuj dan Makjuj. Cerita umat terdahulu sering dikisahkan dalam Al-Quran. Hal itu tidak lain bertujuan agar umat manusia mengambil ibrah dari kejadian masa lalu. Salah satu kisah orang saleh di masa lalu yang diceritakan Al-Quran adalah kisah Dzulkarnain. Ia diceritakan dalam Al-Quran sebagai sosok pengembara yang kuat, bijaksana, dan selalu menyeru kepada kebaikan. Rangkaian cerita Dzulkarnain ini bisa kita temukan dalam surah Al-Kahfi ayat 83-101. Asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan pertanyaan dari pendeta Yahudi kepada Nabi. Mereka bersekutu dengan orang Quraisy untuk menguji kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengajukan pertanyaan perihal para pemuda yang hilang, roh, dan seorang pengembara yang telah menjelajahi wilayah timur dan barat. Semua pertanyaan itu dijawab oleh Allah melalui firman-Nya, dan ayat ini pun turun untuk menjawab pertanyaan mereka mengenai sosok pengembara itu yang disebut Dzulkarnain. Al-Quran tidak memberikan secara detail identitas Dzulkarnain tersebut serta lokasi tinggalnya. Penjelasan dari para ulama tafsir pun berbeda-beda. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa Dzulkarnain adalah seorang raja karena merujuk pada hadis yang bersumber dari Ibnu Ishaq. Beberapa pendapat terdahulu mengatakan bahwa Dzulkarnain ini adalah Iskandar Al-Makduni, Alexander dari Makedonia. Ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah raja dari Himyar karena penyebutan Dzu. Namun dua pendapat pertama banyak dikritik dan tertolak karena bersanad lemah. Pendapat terakhir yang kuat mengatakan bahwa Dzulkarnain adalah raja dari Persia yang bernama Quraisy, 539560 SM, seperti yang dikatakan Ibn Ashur. Terlepas dari berbagai macam perbedaan pendapat mengenai identitas Dzulkarnain, sifat-sifat mulianya perlu kita ulas. At-Tabari mengutip pendapat dari Atsar sebagaimana pula yang dikutip Hifnawi dari Hamid Utsman bahwa Sayyidina Ali pernah ditanya perihal Dzulkarnain, apakah ia seorang nabi ataukah malaikat? Lantas Ali pun menjawab, bukan ini, nabi, dan bukan itu, malaikat. Ia adalah seorang hamba yang saleh, yang menyeru kaumnya kepada Allah Ta'ala, lalu mereka melukai kepalanya, kemudian ia menyeru lagi, namun mereka melukai kepalanya, yang sebelah lagi. Menurut Ibnu Katsir, Dzulkarnain adalah seorang raja yang adil dan bijaksana yang telah menjelajahi bumi bagian timur dan barat. Ia adalah seorang mukmin penyebar agama Allah, mempunyai banyak keajaiban atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajak penduduk negeri-negeri yang ditaklukkannya untuk beriman kepada Allah. Suatu ketika dalam perjalanannya ia sampai di belahan bumi bagian barat dan ia mendapati suatu kaum. Lalu Allah pun mengilhami Dzulkarnain apakah akan menghukum mereka siksaan atau berbuat baik. Karena Dzulkarnain diberikan Allah ketajaman siasah syariah, ia pun membuat dua keputusan pada kaum tersebut. Pada kaum yang berbuat kerusakan akan dihukum dan dikembalikan kepada Tuhannya, di mana mereka akan diazab dengan sangat pedih. Adapun yang beriman dan beramal saleh, ia akan mendapatkan balasan yang baik, dan mereka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Cerita ini termaktub dalam surah Al-Kahfi, 85-88 menunjukkan kebijaksanaan Dzulkarnain dalam membuat keputusan sesuai syara, serta ketakwaannya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzulkarnain kemudian melanjutkan perjalanan di bagian bumi lain yang dalam Al-Quran disebut Baina al-Sadain, suatu wilayah di antara dua gunung yang sama tingginya. Di sana ia bertemu suatu kaum yang hidup ketakutan karena terancam suatu kelompok yang bernama Yajuj dan Majuj seperti yang diterangkan Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94. Menurut Al-Alusi, Yajuj dan Majuj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, negeri kami, dengan membunuh dan merampas makanan apapun yang ada di muka bumi. Ruh Al-Ma'ani 26-39. Kaum yang teraniaya tersebut mengeluhkan perihal Yajuj dan Majuj tersebut kepada Dzulkarnain dan memintanya untuk membuatkan dinding pembatas antara mereka. Dzulkarnain pun akhirnya mengabulkan permintaan kaum tersebut.
Hal ini semata-mata karena sifat luhurnya yang ingin memperbaiki kerusakan di muka bumi, dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kekuasaan yang diberikan kepadanya seperti yang telah diabadikan Allah dalam surah Al-Kahfi, 95-97. Pembangunan benteng penahan Yajuj dan Majuj. Maka, dikumpulkanlah segala hasil tambang para penduduk bukit. Zulkarnain kemudian menggali tanah lalu membangun fondasi yang kokoh dari besi. Setelah itu, besi tersebut dipanaskan, lalu dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih. Maka, jadilah dinding benteng yang amat kokoh yang mengurung Yajuj dan Majuj di tempat tinggalnya. Setelah besi dipanaskan dan dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih, maka jadilah dinding benteng kokoh yang mengurung Yajuj dan Majuj di tempat tinggalnya. Melihatnya, penduduk bukit bersuka cita, mereka pun berterima kasih pada Zulkarnain. Namun, dengan rendah hati, Zulkarnain bersyukur kepada Allah. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh dan janji Tuhanku itu adalah benar, ujar Zulkarnain. Sementara itu dari balik gunung, Yajuj dan Majuj berusaha menembus dinding tersebut. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil memanjatnya ataupun melubanginya hingga kini. Dikisahkan bahwa setiap hari sejak Zulkarnain membangun dinding ribuan abad silam, pemimpin mereka selalu mengerahkan rakyatnya untuk memanjat dinding tersebut. Namun, tak pernah membuahkan hasil meski dilakukan setiap hari hingga kini. Keluarnya Yajuj dan Majuj dari tempat mereka merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Sebagaimana ucapan Zulkarnain, jika Allah berkehendak maka amat mudah dinding tersebut hancur. Dengan upaya perobohan dinding tiap hari oleh Yajuj dan Majuj, mereka akan berhasil menembusnya saat menjelang hari akhir. Saat mereka keluar dari sana, jumlah mereka amat banyak. Mereka turun gunung bagaikan air bah. Tak ada yang mereka lewati, kecuali akan hancur lebur. Setiap tanaman dirusak, setiap jiwa akan dibunuh. Demikian, kekejaman Yajuj dan Majuj. Kisah tentang Zulkarnain tersebut terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 101. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai Yajuj dan Majuj terdapat dalam Surah Al-Anbiya ayat 96-97. Dari kisah tersebut terdapat hikmah mengenai sikap bijaksana dan rendah hati pemimpin. Namun, pelajaran yang paling utama yakni mengingatkan kita akan hari kiamat. Dengan mengingatnya, maka bertambah rajinlah kita dalam beribadah. Yajuj dan Majuj benar adanya dan masih hidup hingga kini. Kemunculan mereka merupakan salah satu tanda hari kiamat. Hingga apabila dibukakan dinding Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya, 96-97.